Mungkin kamu pernah merasakan hal ini sebelumnya. Bel pintu berbunyi. Seseorang ingin masuk, berkunjung, mengobrol. Tetapi di dalam dirimu muncul rasa tidak nyaman, penolakan batin, dorongan kuat untuk berkata tidak. Kamu tidak membenci orang lain dan kamu juga tidak marah pada dunia. Tapi sejujurnya, kamu tidak terlalu menikmati kedatangan tamu. Kamu lebih menyukai rumah yang tenang, rutinitas yang tidak terganggu, energi yang tetap terjaga. Jika ini terdengar familiar, tarik napas dalam-dalam karena dalam video ini, kita akan membahas sesuatu yang jarang sekali diakui secara terbuka. Rasa tidak nyaman yang intim dan sering disalahpahami dari orang-orang yang tidak tahan ketika seseorang memasuki ruang pribadinya. Dan tidak, kamu bukan orang yang kasar atau antisosial. Menurut Carl Jung, bapak psikologi analitis, perilaku ini bisa menunjuk pada sesuatu yang jauh lebih dalam dirimu. Hari ini, aku akan menunjukkan 6 wawasan dari Jung yang menjelaskan mengapa beberapa orang tidak suka menerima tamu, dan mengapa hal itu bukan hanya wajar, tetapi bisa menjadi tanda dari proses psikologis yang berharga di dalam diri. Jadi tetap bersama kami sampai akhir, karena jika kamu pernah merasa bersalah karena ingin menyendiri, kamu mungkin akan menyadari bahwa ini jauh lebih berkaitan dengan perkembangan psikologismu daripada kekurangan karakter. Dan sebelum kita masuk ke wawasan Jung, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan channel, dan tinggalkan komentar. Apakah kamu juga merasa tidak nyaman ketika seseorang tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan? Aku ingin tahu apakah kamu melihat dirimu dalam hal ini. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa beberapa orang merasa hidup ketika berada di acara sosial, pesta, atau menerima tamu, sementara kamu justru merasa lelah hanya dengan memikirkan ada tamu yang datang? Atau mungkin kamu suka berbicara, memiliki hubungan yang baik, tetapi begitu seseorang ingin masuk ke rumahmu, ada sesuatu dalam dirimu yang menolak. Seolah-olah keberadaan orang lain saja sudah menguras energimu. Dan ada penjelasannya. Carl Jung, salah satu psikolog terbesar abad ke-20, adalah orang pertama yang mempopulerkan 2 istilah yang sekarang terkenal, introvert dan extrovert. Tapi jangan salah, ini bukan hanya tentang rasa malu atau kemampuan bersosialisasi. Jung tidak sedang membahas perilaku sosial, tetapi arah gerak energi psikis. Extrovert mengarahkan energinya keluar, mereka mendapatkan energi dari kontak dan stimulasi eksternal. Dunia luar memberi mereka kekuatan. Sebaliknya, introvert berfungsi hampir sebaliknya. Mereka mengisi ulang energi dari dalam. Sumber energinya adalah keheningan, refleksi, kesendirian. Ketika mereka terlalu lama terekspos pada dunia luar, percakapan panjang, tamu tak terduga, kebisingan, atau gangguan, pikiran mereka mulai menutup. Bukan karena arogan, tetapi karena kebutuhan psikologis. Dan ini poin pentingnya. Tidak suka menerima tamu bukanlah kekurangan sosial. Itu adalah ekspresi langsung dari bagaimana energimu tersusun. Jika kamu lebih introvert, dan banyak orang seperti itu tanpa menyadarinya, maka rumahmu bukan hanya tempat fisik, tapi ruang suci, kepompong, tempat di mana energimu tertata ulang, tempat psikis menemukan keseimbangan. Dan ketika seseorang masuk ke ruang itu, meski dengan niat baik, mereka menyentuh benang-benang tak terlihat yang telah kamu rapikan sepanjang hari. Kehadiran orang lain memaksamu mengaktifkan persona, topeng sosialmu. Dan dengan melakukan itu, kamu menjauh dari diri sejati. Kamu tahu apa? Itu sangat melelahkan. Jung mengatakan bahwa introversi bukan pilihan sadar, tetapi disposisi jiwa. Maka ketika kamu mencoba melawan dorongan batin ini, itu hanya akan menimbulkan konflik dan kelelahan. Beberapa orang mungkin berkata, "Oh, mereka tertutup. Mereka tidak suka ditemani." Tetapi apa yang tidak dilihat banyak orang adalah ini. Apa yang tampak seperti sikap dingin atau tidak tertarik seringkali hanyalah perlindungan diri, sebuah perisai psikologis, batas tak terlihat yang dibentuk oleh alam bawah sadar untuk menjaga diri batin.
Carl Jung menyebut proses ini sebagai bayangan, shadow. Dan bayangan ini menyimpan hal-hal yang mungkin belum kamu kenali sepenuhnya, tetapi tetap ada, diam, tersembunyi, dan mengendalikan perasaan, reaksi, dan ketidaknyamanan terdalammu. Ketika seseorang memasuki rumahmu, kamu tidak hanya membuka pintu fisik. Secara tidak sadar, kamu membiarkan mereka masuk ke ruang di mana energimu paling murni, tetapi juga paling rentan. Dan disitulah bayangan mulai bekerja. Bayangan menyimpan semua yang kamu tekan. Aspek kepribadian yang harus kamu sembunyikan, ketakutan lama, kenangan tak terselesaikan, luka yang tak terucapkan. Bayangkan ini, seseorang menekan bel. Kamu duduk bersama, mulai berbicara, dan bukannya rileks, kamu justru merasa gelisah di dalam. Sebuah ketidaknyamanan aneh muncul, dan terkadang kamu bahkan tidak tahu kenapa. Kebenarannya adalah, kehadiran orang itu, suara mereka, cara mereka bersikap, mungkin secara tidak sadar menyentuh titik buta dalam psikis. Sesuatu yang belum kamu berani lihat. Sesuatu yang hidup dalam bayangan. Itulah mengapa Jung berkata, apa yang tidak kamu sadari akan muncul dalam hidupmu sebagai takdir. Dan terkadang takdir itu muncul sebagai ketidaknyamanan sosial, kunjungan yang tampak biasa tetapi tiba-tiba memicu rasa jengkel, rasa seperti wilayahmu dilanggar, dorongan kuat untuk meminta orang itu pergi. Itu bukan kesombongan. Itu alam bawah sadarmu yang mencoba melindungi integritas batin. Dan lebih dari itu, bayangan tidak hanya berisi kegelapan. Ia juga menyimpan potensi tersembunyi, kemampuan, bakat, dan kebenaran yang belum berani kamu terima. Semakin kamu hidup di permukaan, beradaptasi, bersikap sopan, memaksakan interaksi sosial, semakin sedikit ruang bagi jiwamu untuk bernapas. Jadi, jika kamu merasa butuh sendirian, jika pikiran tentang tamu saja sudah melelahkan, bayanganmu mungkin sedang berkata, "Hei, dengarkan. Kamu membutuhkan keheningan. Kamu membutuhkan ruang. Kamu membutuhkan dirimu sendiri." Dan mendengarnya adalah tindakan keberanian. Tahukah kamu perasaan lega ketika akhirnya pulang setelah hari yang panjang, pintu tertutup, kamu melepas sepatu, menarik napas dalam, dan hanya ada? Dalam psikologi Jungian, rumah bukan hanya tempat fisik. Ini adalah simbol jiwa. Ia mencerminkan keadaan batinmu. Dan ketika seseorang masuk ke dalam ruang itu, mereka tidak hanya memasuki ruang tamu. Mereka memasuki wilayah suci. Jung percaya bahwa simbol berbicara lebih banyak tentang diri kita daripada kata-kata. Dan rumah adalah salah satu simbol paling kuat dari psikis. Ia melambangkan self, pusat keberadaan kita, tempat segalanya menemukan keseimbangan, tempat penyembuhan terjadi. Setiap ruangan melambangkan aspek kepribadianmu, kamar tidur, keintimanmu, ruang tamu, topeng sosialmu, dapur, nutrisi emosimu, basement, alam bawah sadar, loteng, pikiran tertinggimu. Dan pintu depan, itu adalah batas antara kamu dan dunia luar. Ketika seseorang melewati ambang itu, alam bawah sadarmu merasakan ada energi asing yang masuk. Ini bukan hanya kehadiran fisik. Ini adalah energi yang membawa pikiran, cerita, ketegangan. Dan jika kamu orang yang sensitif, introvert, atau sedang dalam proses individuasi, proses menjadi dirimu yang sejati, hal ini bisa sangat melelahkan. Bagi Jung, rumah bukan tembok perlindungan dari dunia. Ia adalah cermin batin. Jika kamu merasa damai di rumah, sesuatu dalam dirimu juga selaras. Tetapi jika kedatangan tamu merusak ketenangan, mengubah suasana, menghancurkan keheningan, mungkin itu alam bawah sadarmu yang berbisik. Jiwa ini masih dalam proses membangun. Aku belum siap membuka semua pintu, dan itu tidak apa-apa. Melindungi rumahmu berarti melindungi dirimu. Dalam psikologi mendalam, menghormati batas adalah langkah penting menuju penyembuhan dan integrasi. Jadi, jika kamu pernah merasa bersalah karena tidak ingin menerima tamu, karena lebih memilih kesendirian, sekarang kamu tahu bahwa kamu bukan sedang mengisolasi diri. Kamu sedang menghormati kuil tempat jiwamu tinggal.
Pernahkah kamu tersenyum sopan padahal di dalam kamu hanya ingin diam? Membuat kopi, berbasa-basi, bersikap ramah sambil diam-diam berpikir, kapan kunjungan ini berakhir? Kedengarannya kasar, bukan? Kamu merasa tidak berterima kasih, tidak berperasaan. Tapi tenang, Carl Jung membantu kita memahami apa yang terjadi di dalam diri kita. Jung menyebutnya persona, topeng yang kita kenakan untuk menunjukkan diri kita kepada dunia. Itu adalah peran sosial, versi diri kita yang beradaptasi dengan pekerjaan, keluarga, hubungan, bahkan saat menerima tamu. Persona bukanlah hal yang palsu, tetapi ia terbatas. Itu bukan keseluruhan jiwamu, hanya sebuah fragmen, biasanya bagian yang paling dapat diterima secara sosial. Masalahnya dimulai ketika kamu harus memakai topeng ini di rumahmu sendiri, tempat di mana seharusnya kamu bisa menjadi dirimu yang paling asli. Bagi orang-orang yang memiliki persona yang sangat kuat, dan ini termasuk banyak individu yang introvert, sensitif, dan observatif, kunjungan tamu bisa sangat melelahkan. Tiba-tiba kamu harus berperan, memilih kata, mengontrol ekspresi wajah, memperhatikan lama pembicaraan, memikirkan piring kotor di wastafel, atau cahaya lampu yang terlalu terang atau terlalu redup. Semua itu menghabiskan energi psikis. Banyak sekali. Jung berkata, persona itu perlu. Ia membantu kita berfungsi dalam masyarakat. Tetapi ketika kita mengira persona adalah diri sejati kita, jiwa mulai menjerit. Mungkin itulah alasan mengapa kamu merasa perlawanan batin terhadap kunjungan tamu. Ini bukan soal tidak suka orang lain. Ini tentang dipaksa mempertahankan citra sosial yang dapat diterima. Bahkan ketika yang kamu inginkan hanyalah kedamaian, bertelanjang kaki dalam keheningan sambil menatap keluar jendela. Dan tahukah kamu apa yang lebih buruk? Banyak orang menghabiskan bertahun-tahun memakai persona mereka. Bahkan di rumah sendiri, mereka menyambut tamu, berusaha, tersenyum, tapi secara batin mereka benar-benar lelah, kesal, terkuras. Namun ada sebuah kebenaran yang membebaskan yang berakar pada psikologi mendalam. Kamu berhak menjadi dirimu sepenuhnya di ruangmu sendiri. Kamu boleh menolak kunjungan. Kamu boleh menolak undangan, boleh tidak tersedia. Karena ketika kamu terus berusaha menyenangkan orang lain, kamu justru meninggalkan dirimu sendiri. Ada momen ketika kamu hanya ingin sendirian, bukan karena drama atau kesedihan, tetapi karena jiwamu memanggil keheningan. Dalam momen-momen seperti itu, banyak orang merasa aneh, antisosial. Bagaimanapun, kita hidup dalam budaya yang memuji orang-orang yang terus berada di sekitar banyak orang. Ramai, aktif, hadir. Tapi Carl Jung melihatnya berbeda. Bagi Jung, dorongan untuk menarik diri seringkali adalah awal dari salah satu perjalanan terpenting dalam hidup. Jalan individuasi. Individuasi berarti menjadi diri yang memang kamu lahirkan untuk menjadi. Bukan apa yang diharapkan masyarakat, bukan apa yang diproyeksikan orang tua, bukan persona yang kamu adopsi, tetapi diri sejatimu. Dengan cahaya dan bayangan, sadar dan tak sadar, dengan esensi dan kebenaranmu. Dan proses ini tidak terjadi dalam keramaian, tetapi dalam keheningan, dalam penarikan diri, dalam jeda. Itulah mengapa ketidaknyamanan terhadap tamu bukanlah kemalasan atau ketidakstabilan emosional. Itu adalah jiwamu yang mencoba melindungimu, menjauhkanmu dari gangguan agar kamu dapat mendengar apa yang sedang berbisik di kedalaman dirimu. Ada sesuatu dalam dirimu yang ingin muncul, tapi untuk itu, kamu membutuhkan waktu sendirian. Jung menjelaskannya dengan jelas. Kesepian tidak datang dari tidak adanya orang di sekitar, tetapi dari ketidakmampuan untuk mengekspresikan apa yang benar-benar penting bagimu. Dan apa yang bisa lebih penting daripada mendengarkan dirimu sendiri? Tapi bagaimana itu bisa terjadi di tengah keramaian, dengan tamu yang tidak kunjung pulang, dalam percakapan yang tidak menyentuh jiwa? Kebenarannya adalah, beberapa fase kehidupan memang menuntut isolasi yang sadar, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai pendalaman. Kamu tidak menarik diri untuk menghilang. Kamu menarik diri untuk kembali sepenuhnya
lebih jelas, lebih kuat, lebih menjadi dirimu sendiri. Ketika dunia luar menuntut perhatianmu, pesta, kewajiban sosial, kehadiran, dunia dalammu meminta sesuatu yang berbeda. Tinggallah sedikit lebih lama, jangan buka pintunya dulu, rawat dirimu lebih dulu. Mungkin kamu sudah merasakannya saat mendengarkan. Perasaan aneh seperti kelegaan, ketentraman yang sunyi dan dalam ketika akhirnya ada seseorang yang mengungkapkan dengan kata-kata sesuatu yang telah lama kamu rasakan tapi tidak pernah bisa kamu jelaskan. Dan ya, percayalah, ketidaknyamanan terhadap tamu ini, rasa tidak enak yang hampir fisik yang selama ini kamu anggap sebagai kelemahan pribadi, sebenarnya adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Jika Carl Jung sedang duduk di sampingmu sekarang dengan tatapan tenang dan menembus, mungkin ia akan berkata, "Kamu tidak salah karena ingin menyendiri. Kamu hanya sedang mendengarkan suara jiwamu, dan itu hal yang langka." Jadi izinkan aku membagikan kepadamu 6 wawasan manusiawi yang dalam dari psikologi Jungian tentang orang-orang yang lebih suka sendirian, terutama di rumah mereka sendiri. Pertama, kamu mungkin jauh lebih peka terhadap energi suatu ruang daripada yang kamu sadari. Jung berkata, ketidaksadaran menangkap apa yang terlewat oleh pikiran sadar, dan beberapa orang sangat peka terhadap medan psikis orang lain. Suara, tatapan, keheningan, ketegangan yang tak terucap, semua itu memengaruhimu. Ketika seseorang memasuki rumahmu, mereka tidak hanya membawa tubuhnya, tetapi juga energi, emosi yang belum terselesaikan, kisah hidup, dan kamu merasakannya sebagai beban, sebagai kegelisahan batin, dan itu melelahkan. Kedua, psikis kamu membutuhkan ruang. Jung melihat introversi sebagai kebutuhan alami untuk menata jiwa. Waktu sendirian dalam keheningan membantu pikiranmu kembali selaras. Tetapi, satu kunjungan saja dapat mengganggu keseimbangan rapuh ini. Apa yang orang lain anggap sebagai kemalasan sebenarnya adalah sistemmu yang sedang mencari udara. Ketiga, interaksi sosial yang terus-menerus dapat menjauhkanmu dari dirimu sendiri. Jung berkata bahwa diri sejati hanya dapat muncul dalam keheningan batin. Percakapan sopan, kehadiran terus-menerus, keramahan, semuanya menjauhkanmu dari inti keberadaanmu. Bukan berarti kamu tidak menyukai orang lain, tetapi untuk bersama orang lain, kamu sering harus menyingkirkan dirimu sendiri. Keempat, kehadiran seseorang saja bisa mengaktifkan shadowmu. Shadow, istilah Jung untuk segala hal yang kita tekan, kenangan, trauma, aspek diri yang tidak kita inginkan. Terkadang hanya satu komentar kecil dari seorang tamu, dan tiba-tiba kamu merasa gelisah atau tersinggung. Itu tidak selalu tentang orang tersebut. Itu tentang apa yang mereka picu dalam dirimu, bagian dari psikis yang belum kamu integrasikan. Kelima, dorongan untuk menarik diri yang kadang kamu rasakan bisa menjadi awal dari sesuatu yang sakral, proses individuasi. Jung berkata bahwa individuasi berarti menjadi dirimu yang sesungguhnya, dan jalan itu dimulai ketika kamu berhenti mencoba menyenangkan dunia dan mulai mendengarkan dirimu sendiri. Ketika kamu sadar bahwa kamu membutuhkan waktu, keheningan, jarak, bukan untuk melarikan diri dari hidup, tetapi untuk menyelaminya lebih dalam dan jujur. Dan akhirnya, kebenaran keenam. Kamu mulai belajar mendengarkan dirimu sendiri. Kamu belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah, menutup pintu tanpa rasa berdosa, menghormati batasmu tanpa merasa kasar. Karena setiap kali kamu bersikap baik padahal kamu tidak bisa, setiap senyuman, setiap gestur yang kamu berikan tanpa energi yang cukup, kamu meninggalkan dirimu sendiri demi masuk ke dunia orang lain. Dan kamu sadar kamu tidak bisa hidup seperti itu lagi. Sudah waktunya menghormati jiwamu. Bayangkan seorang pria tua dengan janggut putih panjang memegang lentera di tangannya, berjalan sendirian di malam gelap di jalan yang sunyi. Ini adalah gambaran klasik sang pertapa, The Hermit, sebuah figur kuno yang sangat penting dalam psikologi Jungian. Jung berkata, pertapa adalah arketip, citra primordial, energi universal yang hidup dalam diri setiap orang
meski kita tidak selalu mengenalinya. Lalu apa hubungannya ini denganmu? Keinginanmu untuk tidak menerima tamu dan tetap tenang di rumah? Banyak sekali. Pertapa melambangkan panggilan batin untuk menarik diri, mencari kebijaksanaan, dan mengenal diri. Ini adalah dorongan yang membuatmu ingin menutup pintu dan mematikan ponsel. Bukan untuk kabur, tetapi untuk mendengar apa yang terjadi di dalam dirimu. Pertapa hidup dalam keheningan karena ia tahu bahwa hanya dalam ketenangan cahaya paling terang muncul. Arketipe ini bukan tentang kesepian kosong atau isolasi patologis, melainkan keberanian untuk melihat ke dalam, menghadapi bayanganmu, keraguanmu, ketakutanmu. Dan melalui itu menemukan cahaya batinmu sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa memberimu cahaya ini. Hanya kamu yang bisa menemukannya. Dan untuk itu, pertapa membutuhkan ruang suci. Seringkali rumahmu sendiri, tempat perlindunganmu. Jika kamu merasakan keinginan kuat untuk tidak menerima tamu, untuk tetap dalam kesunyian, mungkin itu adalah pertapa dalam dirimu yang memanggil. Ia memintamu untuk memperlambat, untuk tidak tenggelam dalam kebisingan dunia luar, tetapi untuk kembali terhubung dengan inti keberadaanmu. Jung percaya bahwa menjawab panggilan ini sangat penting bagi kesehatan mental dan emosional. Dan kamu tahu, mengikuti jalan sang pertapa juga merupakan bentuk perlawanan terhadap dunia yang serba cepat, hubungan dangkal, tekanan untuk selalu tersedia, dan sosial. Ini adalah tindakan cinta diri, perawatan jiwa. Jadi, lain kali seseorang bertanya mengapa kamu lebih suka sendirian atau tidak ingin menerima tamu, ingatlah sang pertapa di dalam dirimu. Dia berdiri di sana dengan lentera di tangannya, menunjukkan bahwa cahaya sejati hanya lahir setelah kamu memasuki kegelapanmu sendiri, dan sepenuhnya wajar untuk membutuhkan keheningan agar menemukan dirimu kembali. Pernahkah kamu menyadari betapa kuatnya kesendirian yang mendalam ketika diterima sepenuhnya? Ini bukan sekadar tentang sendirian, tetapi apa yang kamu lakukan dengan kesendirian itu. Bagi Jung, sang pertapa bukanlah sosok sedih atau kegagalan sosial. Dia adalah penjaga kebijaksanaan batin. Ketika kamu mengikuti panggilan sang pertapa, kesendirianmu mulai berubah menjadi perjalanan pertumbuhan. Di ruang itu, kamu menemukan jawaban yang telah tertutupi oleh kebisingan dunia. Di sana, kamu memberi diri izin untuk merasakan, berpikir, dan merenung tanpa terburu-buru. Dan jiwamu mulai sembuh. Kamu belajar mengenali pola, mengintegrasikan shadowmu, dan menemukan bagian dirimu yang telah lama tersembunyi. Lebih dari itu, kamu mulai mengembangkan kekuatan tenang dan kepercayaan diri batin yang tidak bergantung pada pengakuan eksternal. Bagi banyak orang, jalur ini menantang karena dunia luar merayakan kesibukan terus-menerus, jejaring sosial, aktivitas sosial. Tetapi sang pertapa mengingatkan kita, untuk benar-benar hadir bagi dunia, kamu harus terlebih dahulu hadir bagi dirimu sendiri. Itulah kebijaksanaan dari kesendirian. Jadi jika kamu menolak kunjungan karena lebih memilih sendirian, itu bukan menutup diri. Kamu sedang mempersiapkan diri secara batin untuk bertemu orang lain nanti dengan cara yang lebih otentik dan terhubung secara mendalam. Pertama, dengan dirimu sendiri, kemudian dengan orang lain. Sang pertapa mengundangmu ke transformasi mendalam ini. Dan jika kamu merasakan panggilan batin itu, maka kamu berada di jalur yang tepat. Sekarang setelah kamu mengenal sang pertapa di dalam dirimu, muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana menemukan keseimbangan antara keinginan untuk menyendiri dan kebutuhan untuk terhubung? Jung mengajarkan bahwa kehidupan yang sehat bukan berarti menolak sosial atau mengisolasi diri sepenuhnya, tetapi membangun dialog sadar antara kedua aspek itu. Sang pertapa memanggil keheningan, penarikan diri, introspeksi. Dunia luar menuntut keterlibatan, aktivitas, partisipasi. Seni hidup terletak pada menghormati batasmu tanpa menutup diri sepenuhnya dan tidak memaksakan diri dalam interaksi sosial ketika kamu belum siap secara batin. Ini adalah latihan harian untuk mendengar dan berkomunikasi dengan jelas. Kamu bisa menciptakan ritual yang melindungi waktu tenangmu, seperti waktu membaca, berjalan sendirian, atau rutinitas pagi khusus untuk dirimu.
Pada saat yang sama, kamu bisa memilih momen sadar untuk terhubung dengan orang-orang yang benar-benar memberi energi positif dan menghormati ruangmu. Keseimbangan ini mungkin sulit pada awalnya, tetapi sangat membebaskan. Dan yang paling penting, kamu tidak perlu membenarkan diri. Kamu tidak berhutang penjelasan kepada siapapun selain dirimu sendiri. Masyarakat mungkin tidak memahami, tetapi jiwamu tahu apa yang dibutuhkannya. Jung berkata, individuasi berarti menjadi diri sejati meskipun dunia menuntut sebaliknya. Jadi izinkan dirimu menempuh jalan ini. Hormati sang pertapa di dalam dirimu, dan pada saat yang sama kembangkan hubungan tulus yang memberi nutrisi pada jiwamu, bukan yang mengurasnya. Maka kesepian tidak lagi menjadi beban, tetapi ruang suci untuk pembaruan. Kita tahu mempertahankan keseimbangan ini tidak mudah. Dunia bising, penuh ekspektasi, dan suara batin terkadang menilai keinginanmu untuk menyendiri. Tetapi menghormati batasmu bukanlah egois. Itu adalah tindakan cinta diri dan perawatan jiwa yang mendalam. Pertama, pelajari mengenali sinyal batinmu. Apakah tubuhmu lelah? Pikiranmu kacau? Suasana hatimu mudah tersinggung? Itu adalah tanda sistemmu butuh istirahat. Saat menyadarinya, izinkan dirimu melambat. Meski itu berarti membatalkan rencana atau mematikan ponsel. Kedua, komunikasikan dengan jelas. Kamu tidak perlu membenarkan atau menjelaskan segalanya. Cukup katakan, hari ini aku tetap di rumah. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Orang yang mencintaimu akan mengerti. Dan yang tidak, itu cerita lain. Ketiga, ciptakan ruang suci. Bisa berupa sudut nyaman di rumahmu, tempat favorit di taman, atau rutinitas pagi khusus untuk dirimu sendiri. Di sana kamu terhubung dengan inti dirimu. Di sana sang pertapa batinmu merasa aman. Dan akhirnya perlakukan dirimu dengan lembut. Jangan berharap selalu berfungsi atau hadir secara sosial sepanjang waktu. Kamu diperbolehkan hanya bersama dirimu sendiri. Menghormati keinginanmu untuk kesendirian berarti menghormati jiwamu. Itu adalah jalan untuk menjadi utuh, sebagaimana diajarkan Carl Jung. Mungkin sekarang, di akhir perjalanan ini, kamu merasakan sesuatu telah disentuh di dalam dirimu. Sesuatu yang dalam dan nyata. Dan itulah keindahan besar dari karya Jung, keunikan setiap jiwa. Tidak ada cara benar atau salah untuk menjadi. Hanya ada caramu sendiri. Dan jika caramu berarti tetap di rumah, jauh dari tamu dan kebisingan, itu tidak membuatmu aneh atau kurang dicintai. Jung mengingatkan bahwa individuasi, proses menjadi utuh, juga berarti menerima semua bagian dari diri kita, termasuk yang tidak selalu dihargai oleh masyarakat. Jadi ketika kamu menghormati keinginanmu untuk retreat, kamu menghormati bagian penting dari jiwamu. Kamu tidak perlu menyesuaikan diri dengan cetakan eksternal untuk bahagia. Rumahmu, keheninganmu, kesendirianmu. Ini adalah ruang suci di mana jiwamu memperbarui diri dan tumbuh. Di ruang intim itu, kamu akan menemukan kekuatan untuk menghadapi dunia dengan caramu sendiri, dengan keaslian dan kedamaian batin. Jika hanya ada satu wawasan yang kamu ambil hari ini, biarlah ini. Caramu berada di dunia itu valid. Cintamu pada keheningan adalah ekspresi sah jiwamu, dan itu pantas dihormati, terutama oleh dirimu sendiri. Kita telah sampai di akhir perjalanan ini, tetapi sebenarnya ini baru permulaan bagimu. Bersama-sama, kita telah mengeksplorasi 6 kebenaran Carl Jung, bertemu dengan arketip sang pertapa, dan menemukan bagaimana kesendirian bisa menjadi sumber kebijaksanaan yang dalam. Sekarang, aku mengajakmu menengok ke dalam dengan kelembutan. Sadari bahwa keinginanmu untuk sendiri bukanlah kelemahan, tetapi cerminan dari koneksi batin yang dalam. Bahwa batasmu bukanlah dinding egois, tetapi tindakan perawatan diri yang sejati. Dan di sanalah, dalam keheningan ruangmu sendiri, kamu memegang kemungkinan untuk berkembang setiap hari menjadi sedikit lebih dirimu yang sejati.